Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada halaqah yang terakhir tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, beliau menjawab rukun iman, kemudian yang keenam beliau berkata, "Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Yaitu engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Apa itu logika takdir? Takdir, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh menganalogikan seperti seorang insinyur yang ingin melakukan, misalnya dia ingin membuat sebuah rumah, maka dia harus merencanakan terlebih dahulu. Ya. Mungkin dia menulis RAB-nya, rencana anggaran biaya belanja untuk membangun rumah tersebut, kemudian dia gambar, ya, arsiteknya dia gambar rumah tersebut, kemudian dia perkirakan berapa lama pembangunan rumah tersebut, berapa pegawai yang harus dibutuhkan. Setelah dia rencanakan semuanya, maka kemudian dia dia eksekusi, maka kemudian dia kerjakan. Namun demikianlah sebagaimana kenyataan yang ada, biasanya namanya insinyur kalau ingin melakukan sesuatu, apalagi proyeknya besar, maka sering ada perubahan di tengah jalan. Ada yang miss, ada yang keliru, ada yang terluput. Dan itu sifat manusia. Sehingga manusia memiliki banyak kekurangan sehingga terjadi banyak perubahan, kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Kira-kira demikian. Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, kreator dari semua alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum mencipta, Allah punya takdir. Takdir itu kalau kita bahasakan itu rencana atau planning, ya. Allah akan melakukan ini, Allah akan menciptakan ini, ya. Apa yang akan terjadi, ya. Maka semua yang akan terjadi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ilmu Allah sangat luas, ya. Di antaranya ilmu tentang apa yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi Allah pun tahu, tapi Allah akan catat apa yang akan terjadi, takdir terkait dengan apa yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai sampai hari kiamat, ya. Nah, ilmu tersebut setelah Allah mengetahui ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala catat dalam suatu catatan yang disebut dengan Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz, yaitu buku induk yang mencatat semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala uktub." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berkata, tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa aku tulis? Ya. Kata Allah, "Uktub ma huwa kain ila qiyamis saah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena kemudian menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat semua takdir yang akan terjadi dalam suatu catatan namanya Al-Lauh Al-Mahfuz, ya. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan semuanya sudah telah kami catat di imamin mubin, yaitu di Lauhil Mahfuz. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, maka Allah menjalankan rencananya tersebut dengan eksekusi. Mulai Allah menciptakan apa yang terjadi. Dan semua yang terjadi tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, karena tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengeksekusi, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki, sehingga apa yang terjadi sekarang dan akan terjadi yang telah lalu, yang sekarang, yang masa depan sampai hari kiamat, semuanya setelah ditakdirkan. Itulah analogi dasar yang mudah untuk kita pahami tentang masalah takdir, bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan melihat pada bagan. Jadi untuk memahami tentang tahapan iman kepada takdir, ya, kita ada 4 tahapan. Yang pertama, ingat Allah Maha mengetahui semua akan terjadi. Jadi Allah planning, ya, bahasa kita Allah planningkan
Allah rencanakan, rencana ya, planning ya, untuk menciptakan, meng-create alam semesta dengan berbagai isinya. Ya, kemudian setelah itu rencana tersebut dicatat. Yang kedua, perhatikan. Rencana tersebut kemudian dicatat. Yang dicatat namanya Al-Lauh Al-Mahfuz ya. Tadi pena. Pena mencatat semua apa yang akan terjadi. Setelah tercatat pena tersebut kemudian berhenti. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bahwasanya pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya ini semua tidak akan berubah. Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Berubah catatannya. Ya, karena Allah Maha tahu. Ya, Allah menciptakan semua dengan perencanaan. Dan Allah Maha mengetahui masa depan. Tidak seperti keyakinan sebagian agama yang lain yang termaktub dalam kitab suci mereka, antaranya disebutkan maka Allah pun menyesal. Dalam kamus orang Islam tidak ada namanya Allah menyesal. Menyesal itu kalau seorang tidak tahu apa yang terjadi, kemudian ternyata rencananya tidak sesuai dengan harapannya, itu namanya menyesal. Ya, adapun Allah tidak mungkin ada penyesalan karena semua yang terjadi semua di atas planning, di atas perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Karena namanya kalau berubah itu berarti insinyurnya tidak kurang becus, dirubah lagi, rubah sini, rubah sana. Berarti dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia lihat kondisi berubah, dia rubah lagi planningnya. Allah tidak, Allah Maha mengetahui masa depan. Semua yang terjadi Allah tahu, makanya Allah planningkan dan Allah catat. Ya. Dan catatan tersebut tidak akan pernah berubah. Namun yang jadi masalah catatan ini tidak ada yang mengetahuinya. Yang mengetahuinya. Mengetahui isinya. Baik nabi maupun malaikat. Ini harus kita ketahui bahwasanya tidak ada yang tahu isinya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberitahukan sebagian kepada nabi, kepada malaikat tentang masa depan sebagai bukti bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Tapi adapun isi seluruh Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nabi, malaikat pun tidak tahu. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat Allah akan menciptakan manusia ya, dengan begini, maka malaikat bertanya. Malaikat tidak tahu apa hikmahnya. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kenapa engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, kemudian akan melakukan kerusakan dan manusia melakukan maksiat di muka bumi? Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ada hal-hal lain yang Allah tahu tentang hikmah, tentang rahasia penciptaan manusia yang malaikat tidak tahu. Jadi tidak ada yang tahu isi Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah Allah catat maka Allah eksekusi, ya. Ini bentuk eksekusi berarti kan. Yaitu Allah jalankan rencananya. Allah jalankan rencananya. Allah jalankan rencananya. Lihat, yang ketiga, perhatikan, semua yang akan Allah ciptakan atas kehendak Allah. Tidak ada terjadi alam semesta di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi yang kita lihat ini, baik yang kita suka maupun tidak kita suka, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena yang akan kita rasakan, yang akan kita jalani, ada hal yang kita sukai dan ada hal yang tidak kita sukai. Ada yang bagi kita kebaikan dan ada bagi kita merupakan keburukan. Ketahuilah semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, maupun apakah perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Allah menciptakan keburukan?" Ya, kita bilang semua itu ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas segalanya. Contoh di antara keburukan yang Allah ciptakan adalah bencana misalnya. Misalnya, ini apakah bencana terjadi di luar kehendak Allah? Jawabannya semua di atas kehendak Allah. Adanya tsunami, adanya gempa, adanya orang meninggal, adanya kecelakaan. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang lain, tapi bukan hanya kebaikan yang Allah ciptakan. Keburukan-keburukan juga Allah ciptakan, ada hikmahnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahri, di lautan dan di daratan,
Kenapa terjadi kerusakan dan al-fasad? Dan Allah tidak suka al-fasad. Kata Allah, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut. Kenapa Allah ciptakan kerusakan di daratan maupun di lautan? Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas, kata Allah, akibat ulah perbuatan manusia. Akibat kesombongan mereka, akibat maksiat yang mereka lakukan. Allah tegur mereka dengan menciptakan kerusakan-kerusakan. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari ulah perbuatan mereka. Agar mereka merasakan dampak sebagian perbuatan mereka. Buat apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Ini logika sederhana. Artinya banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan kita tidak suka, kok ada begini, kok ada orang zalim, kok ada Fir'aun, ya, kok ada misalnya. Ini semua di luar nalar kita. Yang jelas Allah yang Maha tahu tentang apa yang Allah lakukan. Sebagaimana malaikat bertanya, Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Nanti manusia akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Makanya masalah takdir, masalah rahasia Allah. Nalar kita tidak sampai. Ini yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik sekalian. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, nalar kita tidak sampai. Otak kita sangat rendah, ilmu kita sangat rendah, tidak bisa menyaingi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran sederhana, seperti kita punya adik kecil. Adik kecil kita mungkin mau main sesuatu, kita larang, jangan deh. Dia tidak bisa paham. Kenapa saya dilarang? Kita jelaskan ini berbahaya, ini barang, tapi dia tidak paham. Kenapa? Akal dia tidak sampai, akal dia cuma bisa sampai di situ. Ini antara kita dengan adik kita sudah jelaskan dengan gamblang, adik kita tidak paham, mungkin dia masih kecil, masih 3 tahun, dia tidak paham. Dia inginnya main melulu, tidak ingin dilarang, tapi kita larang, kita tegur, kadang kita cubit. Karena sayang kepada dia, namun dia tidak bisa paham, kita jelaskan. Nah, apatah lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika bertanya Allah tidak jelas karena ilmu kita sangat sedikit. Kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Bukankah kita sadar bahwasanya setiap indera yang kita miliki ada batasannya? Mata kita ada batasannya. Ada hal kecil tidak bisa kita lihat, ada hal di balik tembok tidak bisa kita lihat, ada hal terlalu jauh kita enggak bisa lihat. Pendengaran kita juga ada batasannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita dengar, kalau frekuensinya terlalu rendah tidak bisa kita dengar, frekuensinya terlalu tinggi tidak bisa kita dengar. Kenapa? Pendengaran kita terbatas. Nah, otak kita juga ini ada terbatas, ada keterbatasan. Mata kita keterbatasan, lihat matahari kita enggak kuat. Kenapa? Terlalu terang kita enggak mampu. Otak kita juga ada batasannya. Ada yang bisa kita pikirkan, ada di luar nalar yang tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Bukan hakikatnya tidak ada, hakikatnya ada, namun kita enggak bisa mikir. Jangankan kita mikirkan tentang hikmah, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Banyak pelajaran saja ada dikasih ilmu fisika, tentang yang tinggi, kita nggak paham, ini mana ngerjakannya, ini rumusnya maksudnya apa. Kenapa? Otak kita tidak mampu. Dan demikian pula ketika berbicara tentang takdir. Allah sudah planningkan, dan semua yang terjadi sekehendak Allah, maupun yang baik maupun yang buruk, ketahuilah di balik kejadian-kejadian buruk tersebut pasti ada hikmahnya. Yang mungkin sebagiannya kita tahu, dan banyak yang tidak kita ketahui, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tahu kesimpulan yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi adalah ciptaan Allah, ya. Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang terjadi luar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah, ya. Manusia, Fir'aun, ya, kemudian orang zalim, orang jahat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua di bawah planning Allah Subhanahu wa taala. Inilah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah takdir, bahwasanya semua terjadi sudah ditakdirkan. Tujuan kita untuk belajar takdir apa, adik-adik? Tujuannya ada 2. Ya, belajar ini yang pertama, jika terkena musibah tidak putus asa. Kemudian kalau dapat kenikmatan, jika berhasil, tidak sombong. Tidak sombong. Ini tujuan dari kita beriman kepada takdir. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada satu musibah yang terjadi di atas muka bumi atau musibah yang menimpa kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mengeksekusinya. Sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa terhadap perkara-perkara yang luput dari kalian. Tidak putus asa. Kenapa? Karena
Agar kita kalau terkena musibah, oh sudah ditakdirkan, mau diapain? Kita mau berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah ditakdirkan, ditakdirkan. Itulah orang beriman. Makanya orang Islam harusnya orang yang paling tabah dan paling sabar. Kenapa ditimpa dengan musibah? Memang sudah takdir. Dia beriman kepada takdir. Dia mengatakan, qadarullah, semua sudah ditakdirkan oleh yang di atas. Betapa banyak orang ketika terkena musibah, dia mengatakan, qadarullah. Jika di atas sudah menggariskan, itu Allah sudah menggariskan, ya Allah sudah mentakdirkan. Jadi tujuan kita belajar takdir agar kita tahu ini sudah ditakdirkan. Karena dalam kehidupan ini adik-adik akan banyak perkara yang tidak sesuai dengan rencana kita. Ada saudara kita yang meninggal, ada orang yang kita cintai meninggal, ada kita bekerja tidak berhasil, kita berdagang ada mengalami kerugian. Semuanya kalau kita sudah berusaha maksimal, kita yakin bahwasanya ini sudah takdir Allah dan ini yang terbaik bagi kita. Ini tujuan kita belajar takdir. Kemudian juga yang tujuan berikutnya, wala tafrahu bima atakum. Kata Allah agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Kalau kita berhasil, jangan sombong. Kita berhasil, kita sudah ditakdirkan ya. Saya hanya berusaha. Ya, betapa banyak orang lebih pintar daripada saya kemudian tidak sesukses saya. Betapa banyak orang yang lebih berpengalaman dari saya namun tidak sesukses yang saya dapatkan. Misalnya ada seorang sukses, dia ngomong begitu. Dia harus sadar bahwasanya kesuksesan yang dia peroleh sudah ditakdirkan ya. Maka ketika dia tahu semua sudah ditakdirkan, dia tidak sombong dan tidak angkuh. Dia tahu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita belajar takdir. Bukan kita belajar takdir, kenapa sih Allah ciptakan begini? Karena itu rahasia Allah. Otak kita tidak bakalan sampai. Nah, kita dalam kehidupan kita akan mendapati hal-hal yang terkadang menyedihkan kita, terkadang menyenangkan kita. Nah, tatkala kita mendapatkan hal yang menyedihkan kita, yakinlah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hindari. Kalau ada yang menyenangkan kita, jangan sombong, jangan angkuh. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sekarang mungkin dalam keimanan, kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Dan kalau kita melihat ada orang mungkin di atas kemaksiatan, jangan kita putus asa. Kita enggak tahu bagaimana kesudahannya. Ya, karena yang tahu kesudahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dakwahi, coba kita ajak pada kebaikan dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang iman yang terakhir, iman kepada takdir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.